Oke, dan map pembuka kita pada hari ini, round 1 Miramar yang akan dimainkan oleh grup A dan C. Ini akan menjadi titik pembuka drop zone yang menarik juga ya, karena ini A baru pertama kali ketemu C. Betul banget, ini menarik banget seperti yang Jelly tadi sampaikan, A dan C belum pernah bertemu sebelumnya. Drop zone akan menjadi momok pertama nih buat Yes. para tim gimana mereka memainkan play by play-nya. Dan ternyata ini adalah Valle del Mar menuju La Cobreria yang menandakan tipis banget teman-teman kayak Ion misalnya yang ke arah Impala atau yang ke Puerto Paraiso, El Azahar, bahkan sampai Kampung Militer ini agak cukup kesulitan nih Jel. Ya, mereka punya PR tambahan untuk yang namanya mencari vehicle duluan, dan itu biasanya terjadi perang karena spot-spot vehicle itu udah mereka hafal dan mereka akan menjadi titik perebutan juga di awal atau early game pada kali ini. Ya, betul banget dan teman-teman udah bisa saksikan di Valle del Mar, tempat biasa The Pillars memang turun di sana. Ternyata ada kontestan dari pendatang baru, yaitu Hehe. 21 Esport. Yes, betul sekali. Mereka sudah berdekatan banget. Itu bisa kelihatan terjadi penumpukan ya, angka 5 dan angka 16, di mana kita Betul. lihat semua tim juga udah mulai menyebar kembali. Hanya ada beberapa tim saja yang mengambil area kiri dan hampir lebih dari 15 tim akan mengambil di posisi kanan. Betul banget, udah ada shot yang terjadi antara Wow. Onyx dan Red Rocket. Tapi kita ke arah CBD atau Central Business District dari Miramar, ada Louvre dan Bigetron Red Alien di Ya, sana. Tahan betul. zonanya Cijel. Zonanya. Gue ketawa doang sih ngeliat zonanya sih. Ini bakal menjadi PR banget buat teman-teman yang mengambil di area selatan ataupun timurnya. Tapi paling PR sih yang tadi di Valdemar itu Betul. jauh banget, bisa kayak ada 2000 meter. Apalagi mereka bertemu lagi di early games. Jadi otomatis itu mereka harus fight untuk mendapatkan 4 poin atau disengage dan langsung melakukan rotasi. Yes, betul banget 21 Esport tentunya dengan The Pillars tadi kita sempat saksikan sedikit udah banyak fight juga terjadi. Ada satu player dari 21 Esport yang udah low HP namun masih bisa untuk melakukan sebuah healing prompt. Ini adalah nah ini ya kayak Jelly tadi udah sebutkan 2800 meter PR mereka untuk masuk ke dalam zona. Nah itu jauh banget sih. Dan vehicle tuh penting banget di Miramar. Selain untuk rotasi, buat porting, ini nggak pernah bosen sih. Caster tuh pasti selalu bilang, Mhm, mhm. vehicle tuh penting di Miramar gitu loh. Itu kayak apa ya, kayak pengetahuan yang berulang tapi itu penting banget gitu loh. Iya, Karena kalau nggak ada vehicle, tadi PR 2800 meter itu mhm, jalan aduh sulit banget sih. Belum sulit, lagi kalau nanti di open field sebagaimana tadi Jelly sebutkan nggak punya natural obstacle kayak batu-batuan atau misalnya lereng-lereng, betul. ya hanya vehicle aja yang bisa Mmm, nyelamatin kita gitu betul kan. betul betul. Apalagi scope itu bermain dengan sangat penting banget gitu loh. Jadi peran scope juga penting di Miramar karena ini lebih banyak kayak lereng-lereng, bukit ya kan, high ground, low ground. Jadi kalau misalnya mereka punya scope yang mumpuni untuk di Miramar, itu enak banget kalau misalkan mau nyulik orang-orang yang lagi lari. Apalagi kalau melakukan spray terhadap mobil-mobil yang sedang melakukan rotasi seperti ini, kita lihat dari Onyx tadi sempat terjadi baku tembak ya, tapi nampaknya langsung saja mereka melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Betul banget dan ini menarik banget ya karena, ada beberapa kejadian deja vu sebenarnya di PMPL Season 1 Yap, karena Leos Leones atau LL ini bakal ramai banget tentunya. mhm, Ada Alter Ego dan juga Onyx sepertinya karena ini dekat banget dengan Los Leones. Tapi kita ngelihat karena tadi kalau gua nggak salah, gue lihat mhm. ada Voin juga yang ada di sekitaran Oh, Los oke. Leones. Sebelumnya tuh, di season 1 ada 3 juga, Iya, Alter ada Ego, Onyx, sama satu Dunia lagi Games. Dunia Games. Ya Ah, betul, tapi karena mereka tidak bermain pada kali ini, kayaknya posisinya diisi sama Void dan tetap 3 tim di satu kota. betul banget dan ternyata di Pekado sendiri saat ini tadi gua lihat ada Louvre yang turun ke sini juga karena memang ini drop zone mereka juga. Mereka justru melakukan scrapping sepertinya di sekitaran Pekado dan Beggitron Red Alliance akan menjadi tim sendirian yang ada di Pekado tentunya. Iya betul sekali, mengingat performa Bigetron Red Alliance yang sangat kuat di hari pertama, tentunya tim-tim lain pasti punya pikiran sih, "Oh gue mendingan hindarin drop zone Bigetron nggak sih?" Karena dari kemarin mereka, kalau kita lihat ya, mereka lebih memilih untuk ngincer kill Wah gitu. iya bener banget sih. Setiap chicken dinner yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance itu pasti kill tuh 2 digit gitu loh. Mhm. Dan itu membuat mereka menjadi kontender yang sangat kuat ditambah dengan track record mereka juara di PMPL Season 1 dan baru saja juara Asia kemarin di World League tentunya. Iya, mesin masih panas, ya Mhm. kan? Dan sementara kita lihat juga bergeser di Valdemar yang tadi sempat kita lihat, ada The Pillars dengan 21 Esports. Dan ya di sisi jembatan sih udah ada yang isi pada kali ini dari Slayer TP Boboho Slayer. Betul banget udah ada yang jaga dari bagian high ground-nya. Ini permainan yang bagus ya dari The Pillars. Mereka Yaps, ada player yang berkumpul tentunya menjadi sebuah kesatuan tim untuk bisa mungkin merevive kalau misalnya satu orang knockdown, tapi tidak
menghilangkan sebuah spot lain yaitu Boboho yang ada di sini langsung jaga di bagian high ground. Ini yang biasanya agak luput jadi perhatian kalau teman-teman yang bermain di Valdemar karena mereka Betul. terlalu fokus di kompon-kompon, dari bagian jembatannya nggak kejaga. Betul sekali, tapi gue suka sih dengan penyebaran The Pillars pada kali ini ya. Sudah mulai terpantau nampaknya Draxin di sana mulai mendapatkan damage dari Boboho dan langsung saja dilanjutkan dari Bangkus. Bangkus AK-47 dari jarak sejauh itu dan first blood langsung jadi confirm kill untuk The Pillars. Membuka pertandingan dengan 1 kill saat ini. 21 Esport justru ini agak cukup kesulitan karena tinggal 1 orang ternyata yang tertinggal di main city atau kota utama dari Valdemar. Mungkin teman-teman yang lain agak melakukan scrapping di tempat lain atau mencari vehicle. Karena kalau kita perhatikan teman-teman semua ya, terutama yang bermain di Miramar sering, ini vehicle ini berdekatan dengan tempat The Pillars, bukan berdekatan dengan tempat 21 Esport tentunya. Iya, dan ini mungkin akan menjadi hal yang sulit untuk 21 Colt pada kali ini karena sudah kehilangan partnernya yang bersama. Tadi Bangkus, gue sempat baca bungkus tau gak? Bungkus ya. Ya kan? First blood dibungkus. Dibungkus sama Bangkus tentunya. Gue tuh tadi udah sempet kepikiran, bungkus ya? Kayaknya bisa nih ya. Bisa nih. Ternyata Bangkus. namanya. Bangkus, makanya soalnya mirip-mirip gitu loh 11-12. Tapi kayaknya dari kalau misalnya kita lihat ada pergerakan Colt ya cukup ngepron aja mencari informasi pastinya buat temen-temennya. Tapi kalau gue jadi temen-temennya si Colt ya, kayak mendingan ditinggalin aja gak sih? Betul, kayaknya ini udah hampir nggak mungkin untuk diselamatkan karena PR mereka nggak hanya berhadapan dengan The Pillars, juga zona yang cukup jauh nih. Nah itu dia, zonanya itu jauh dan sepertinya udah mulai bergerak ke phase kedua. Betul banget, dan perlu teman-teman ketahui di room turnamen PUBG Mobile Pro League ini, 2 map yaitu Erangel dan Miramar yang dipercepat zonanya. Oleh karenanya harus bermain sangat taktis, harus mengetahui bagaimana zona bergerak agar tidak melakukan fight di luar zona. Karena selalu kita sampaikan fight di luar zona ini benar-benar nggak worth sih. Karena ngabisin utility kita, equipment Betul. kita juga, dan tentunya waktu. Karena saat kita masuk zona bisa jadi udah ada tim-tim lain yang menjaga. Betul sekali. Jadi timing itu unsur yang penting juga ya. Kalian mau main late rotation, early rotation, itu balik lagi dari gimana caranya kalian bermain. Kalian lebih pinter nyisir kah atau lebih pinter ngejagain compound? Betul banget. Jadi ini adalah sebuah permainan yang taktis tentunya untuk Battle Royale itu sendiri. Karena kita lihat ada banget tim-tim yang langsung ke arah tengah menjaga. Namun ada minusnya juga mereka akan menjadi shooting gallery untuk tim-tim yang Bisa, lain. betul. Apalagi kalau misalkan dia punya area tuh yang kayak cukup open ya. Betul. Open dan obstacle-obstacle-nya dikit, apalagi ditambah dengan vehicle yang kurang gitu. Dan yang namanya vehicle ini pasti disayang-sayang banget Iyalah. sampai circle-circle terakhir. Betul banget. Karena circle terakhir ya kembali lagi yang tadi kita bahas di awal menjadi sebuah forting, dipecahin bannya biasanya. Tiduran ngepron di samping-sampingnya dan bisa menjadi pertahanan yang kuat. Nah ini tadi sempat Jelly bahas ya. Dari NFT mereka benar-benar menjaga di bagian pinggir zona terlebih dahulu. Tadi mungkin melihat ke belakang agar tidak ada yang backstep baru mulai bergerak lagi ke arah depan. Yes, betul sekali. NFT pada kali ini kayaknya dia udah cukup mumpuni ya dengan segi kendaraan. Ada 2 bagi, tadi 1 minivan juga. Tapi satu lagi gue belum lihat sih. Ini Betul banget. baru... Kayaknya ada yang barengan kali ya. Oh ini dia Flippy di belakang tadi ya. Ya, Dan ya, satu ya, jeep ya. ini. Oke, ini Ala mobil ayam. Ayam betul. Biasanya kan kalau di belakang ada kok Taruhlah. apa? Kerangkeng-kerangkeng ayam. Iya. Kerangkeng gak tuh bahasanya? Apa sih Kerangkeng namanya? kandang. Kandang. Astaga, bahasa gue bahasa ini banget ya. Bahasa alay banget gue. Sorry ya guys. Aduh, tapi Aduh. emang ya mobil itu adalah salah satu keunikan yang ada di Miramar tentunya ya. Betul. Dan ada sebuah shot tadi ternyata dari tim apa tadi? Oh dari tim Bigatron ternyata yang sudah bergerak dari Pekado. Mungkin nge-spot dari NFT ya, karena kalau teman-teman perhatikan bagian high ground di Pekado itu kalau ada kendaraan lewat itu pasti kelihatan banget. Betul, apalagi itu di tengah banget ya. Betul. Emang kayak zona yang diincar. Dan sementara kita lihat tadi kayaknya dari tim Boom sempat melewati salah satu player dari IOG. Betul banget. Ini kembali lagi ya, karena zona tadi bouncing banget. Kita sempat juga kaget dengan zona di Miramar seperti itu. Akhirnya banyak yang sudah melakukan rotasi dan tentunya persentase untuk ketemu satu sama lain itu tinggi banget. Namun karena mereka setup vehicle-nya cukup banyak, mungkin lebih memilih untuk melakukan positioning dulu ketimbang melakukan Yes. fight tentunya ya. Betul sekali. Jadi mereka juga kalau misalkan ngelihat pun kayaknya kalau di awal-awal mendingan save peluru dulu nggak sih? Atau enggak nyari-nyari tempat buat mereka tinggalin di awal-awal. Tapi sementara kalau kalian lihat dari mapnya tersendiri, itu sudah terjadi cukup banyak vehicle di atas itu ya. Ada Geek sama Boom yang sedang rotasi secara bersamaan. Dan di depannya juga ada Draenix. Betul banget. Dan ini yang menjadi menarik karena di season 1 kita lihat Louvre itu kan turun akan mengarah ke Al-Azhar ya. Yes. Karena mungkin tadi jauh banget, jadi gue kira mereka akan melakukan strategi yang kayak di Erangel. Turun di sentralnya itu di Pekado. Tapi ternyata scrapping mereka itu tadi kita lihat udah ada di bagian sentral dekat dengan Airwolf yang ada di Minas. Jadi udah keren juga nih, gameplay dari Louvre agak berbeda dengan season 1 tentunya. Iya betul, pastinya dong. Karena mereka juga punya roster baru. Oh. Kita lihat kan, ada Ponbit, Betul. Crowlys,
Hands dari Alter Ego juga. Jadi banyak sekali pertukaran-pertukaran roster dan mantan-mantan yang bertemu di Iya, game kali ini. betul banget. Bahkan kita ingat kemarin ada reuni EVOS bahkan ya. Iya iya iya. Heeh. Jadi 4 player dari yang EVOS lama Heeh. itu bertemu kembali, tapi masalahnya adalah beda-beda tim. Tapi Betul. ternyata sudah ada grenade yang meleduk-leduk di depan Deathmosh. Yes, betul banget. Yang Dranix dari bagian high ground. Ini adalah high ground yang ada di sekitaran jalan ke Cruz Deval. Yes. Ini adalah sebuah pertemuan, tentunya ada sebuah shot di sini dari Chess ke arah tim Geek, yaitu Mort langsung menjadi sebuah confirm kill. Sebuah placing tempat yang sangat baik tentunya dari Dranix ke arah tim Geek ya. Sekarang 4 melawan 3 antara Dranix dan juga Geek Fam. Yes, betul sekali. Tadi sempat kita lihat juga dari Mort itu sama sekali nggak ngelihat ke belakang. Jadi bisa dibilang itu kayak dibokong, namun dari bot tetap berusaha untuk melakukan spray tambahan, tapi Deathmosh berhasil untuk menyembunyikan kendaraannya ke area low ground dan langsung saja luput jauh. Betul banget, untuk langsung melakukan repositioning tentunya. Yes. Permainan cukup baik dari Geek walaupun kehilangan satu player. Sebuah body system yang baik tadi ya. Deathmosh ingin melakukan sebuah rotasi. Kemudian Toms dan kawan-kawan dari Geek langsung melakukan sebuah suppressing fire. Dan tadi memberikan damage yang cukup banyak juga ke Dranix. Betul. Ini gue ingat banget nih, kayak di Erangel map pertama, hari pertama, si Mort juga keculik pertama kali. Wah iya ya. Tapi Jadi abis itu dia galak abis itu. langsung galak tentunya ya. Kayak Marah kayak. gua kena nih langsung Iya. ngejar yang lain. Dan sekarang Onyx ternyata berhadapan dengan Void. Ini ada di sekitaran Cuma Cera tadi kalau gua nggak salah lihat. Oh, no. Ini ada sekitaran di Minas tentunya. Dan ini udah ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh Onyx dan juga Void. Void ini bermain cukup berani ya. Sebagai tim community bergabung di PMPL season kedua. Lihat permainan mereka, spreading out 2-2 Jel saat ini. Yes, ini cukup menarik di mana sudah ada satu player Hulk yang sudah mulai berjaga-jaga dan membuka scope-nya. Sementara kita lihat dari Onyx pun mereka kayak berdekatan satu sama lain di satu compound, tapi belum ada baku tembak yang terjadi, hanya informasi-informasi saja. Nick tadi sempat ngelihat, Wah, dia iya. ngelihat itu tadi pakai hologramnya, tapi Betul sama banget. sekali nggak ditembak. Mengingat Nick itu merupakan player yang cukup agresif dari Onyx, tapi pada kali ini kayaknya cukup dikontrol juga ya untuk pergerakannya. Namun di sisi lain kita lihat Tyrant sudah langsung mengebut minivan-nya menabrakkan compound di dekat dengan Onyx. Wah, betul banget. Ini akan berbahaya tentunya. Onyx udah mulai kesupres dengan Void yang tadinya 2-2, sekarang udah menjadi 3-1. Di mana Depths 2K akan menjaga dari bagian high ground ya. Sedangkan Tyrant dan kawan-kawan udah mulai maju, tapi ada sebuah spray juga. NFT join the fight saat ini Leo. Melihat pergerakan dari Void, sangat sulit saat ini. Hanya ada sebuah fan atau mini fan dan juga pohon yang menjadi penghalang antara NFT dan juga Void. Dipecahin dong langsung ban-ban dari vehicle yang dimiliki oleh Void saat ini. Yes, betul sekali. NFT akan menjadi third party pada kali ini. Sudah mulai melihat pergerakan Void. Tadi nampaknya rotasi yang dilakukan Void benar-benar memancing NFT untuk melakukan spray menuju ke arah mereka. Dan bener aja mobilnya udah meleduk 1, 2. Kayaknya bakal kehabisan mobil sih. Betul banget, ini akan berbahaya banget bagi Void mengingat ternyata zona bergerak cukup jauh ke arah Cruz Deval dan sekitarnya. Menjadikan jarak dari Void dan juga Onyx tentunya ke zona berikutnya cukup jauh. Dan kalau nggak ada vehicle ini akan sangat sulit. Dan sebuah nade dilemparkan dan langsung men-knockdown satu player dari Onyx yaitu Nick di sana. Yes, betul sekali. Tapi ada balasan kembali dari Cleon menuju ke salah satu player dari Void. Saling terkena satu sama lain. Tapi Hulk sudah mulai membuka kembali fire-nya di sini. Bakal langsung regrouping. Sedikit menahan pergerakan. Namun dari Depths dia melakukan flank ke arah kiri. Wah, sendirian loh. Nggak ada backup sama sekali. Dia udah mulai flank seenggaknya. Tapi tarik mundur lagi, gue agak bingung sih dengan Void dia bakal fight atau enggak, karena mengingat zonanya 700 meter, 10 detik kembali akan mengecil, namun terjadi spray kembali dilakukan dari Dive mendapatkan 1, 2, bahkan 2 player dari Onyx sudah mulai tertakedown, menyisakan Cleo seorang diri di bawah kah? Atau tadi sempat ke revive? Oh, dia tinggal sendirian di rumah dewa tentunya ya. Karena dari Nick tadi langsung di finish oleh Hulk dengan grenade yang dilemparkan. Onyx benar-benar kesulitan, Ken dan juga satu player Oh my lagi God. udah ter-takedown. Misalkan Cleon sendirian, Void bermain sangat agresif saat ini dan bahkan memberikan pressure yang sangat besar. Dan selepas ini harusnya mereka bisa melakukan rotasi. Ada sebuah nade yang dilemparkan agar tidak adanya rush yang dilakukan oleh Void. Akan menjadi sebuah long fight di sini di dalam rumah dewa ini tentunya. Yes, betul sekali. Dari Hulk sedang berusaha untuk menyelamatkan Tyrant, tapi api sudah mulai terbakar. Di depannya ada bom. Cleon untung berhasil untuk bergeser hampir saja, tapi kita melihat di belakang sudah ada Depths yang memegang granat, tapi belakang langsung di spray dan begitu saja dan granatnya dimakan langsung mentah-mentah. Akan menjadi tim pertama yang kembali ke lobby Onyx. Oh my god, permainan dari Void 2K benar-benar tersusun. Kita lihat tadi spreading out 2-2 menjadi 3-1. Push dengan nade yang on point sampai terakhir. Akhirnya Cleon melihat istilahnya malaikat mautnya. Ya, Di depan bener. udah mengcook grenade. Wah, Waduh. gila sih. Dia udah kayak gak punya pilihan gitu gak sih? Betul, Aduh, udah gimana ya? mau Gua bergerak ngeliat, pun pasti kena. Makanya. Tapi gue ngeliat ada orang nih.
spray lumayan dapat 1 kill. Iya, Tapi kalau enggak gue mati juga. betul juga. Dan ternyata granat itu udah di-cook cukup lama, dilempar langsung on point, gak ada sekitar 2 detik meledak dan Onyx harus menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Namun masih ada 5 game tentunya, masih bisa lebih maksimal lagi untuk Onyx di game-game berikutnya. NFT yang tadi kita lihat ada di sekitaran Chumacera, udah melakukan rotasi ke arah lainnya. Dranix juga tadi yang sempat fight melawan Geek udah melakukan sebuah porting saat ini di sebuah kompon baru setelah updatean Miramar tentunya ya, di dekat El Azhar saat ini. Yes, betul sekali. Dimana Voin sudah senang-senang mendapatkan 3 kill point. Tadi awalnya sih dia yang ke pressure ya. Betul. Dia kayak diapit gitu sama Onyx, sama NFT NFT. juga. Tapi somehow dia berhasil buat melakukan rotasi. Tapi pada kali ini tembakan dari NFT kayak bakal dibalikin. Dari sana sudah mulai melihat ada lagi 21 Esport. Yes, betul banget ya. Sebuah spot yang sangat baik dari Void tentunya karena memberikan informasi juga dan zona semakin mengecil lagi, mendonat ke arah tengah. Ada Dranix, Boom, Geek, dan juga Louvre yang sudah berada dalam zona. Inilah sebuah rotasi yang dilakukan oleh banyak tim tentunya karena zona saat ini udah cukup sakit. Dan satu orang dari Void, apakah sempat untuk heal depth? No, dia knockdown dan sepertinya apakah akan di-revive atau tidak karena zona udah cukup sakit nih dari Sakit, DPS-nya sakit. tentunya. Betul sekali, ini masih ramai banget dan terjadi penumpukan yang cukup ramai di area tenggara selatan dari Circle. Kita bisa lihat banyak sekali tim yang sudah berusaha untuk mulai rotasi, tapi pada kali ini dari Alter Ego sudah mulai melihat ada Red Rocket di depannya. Betul banget, ini akan menjadi sebuah informasi tentunya buat Dr. Badru dan kawan-kawan karena kembali lagi fight di luar zona, apalagi udah zona keempat ini nggak worth banget sih karena ketika masuk ke zona kelima telat sedikit aja DPS dan juga utility mereka itu akan benar-benar terganggu tentunya ya. Betul sekali, belum lagi biasanya udah ada satpam-satpam tuh di pinggiran Circle kan. Itu dia satpam-satpam circle ya. udah Welcome, jagain. udah kayak gitu kan. Iya, welcome. Welcome. Itu pintu yang otomatis gitu gak sih? Iya, welcome. Ya itu maksudnya. Kan meninggoy begitu masuk Betul. buka kan. Bukannya di servis malah dikasih tembakan Ya ya. itu, selamat datangnya itu. Betul. Dan ya Arrow Flymax yang dari tadi agak cukup aman sebenarnya di Minas Generales. Udah mulai melakukan rotasi juga dengan teman-temannya. Namun sebagaimana yang tadi Jelly udah sebutkan ya. Udah ada tim lain yang sudah menjaga. Dan ini berbahaya banget. Tapi Leonardo ternyata mendapatkan spot ke arah 21. Satu orang knockdown dan langsung menjadi confirm kill. Misalkan satu player terakhir yaitu Aneh dari 21 Esports saat ini. Ya betul sekali, mengingat tadi juga play zone-nya sempat mengnokkan beberapa player dari 21. Yang tadi Betul kan banget. mereka jauh banget ya, di Colt Valdemar ya. Colt di Valdemar. Sama The Pillars juga tadi gue sempat lihat ada yang beberapa yang knockdown sama zona. Betul. Dan sementara di sisi lain kita lihat sudah ada banyak sekali baku tembak. Hands berhasil mendapatkan satu ledakan mobil terhadap tim lain. Tapi ada balasan tembakan juga. Pada kali ini kita lihat Aerowolf kayaknya cukup terpisah juga. Dan sudah tereliminasi di posisi 15. God. Baru saja ingin mendapatkan sebuah kampon, tapi ternyata lihat permainan Louvre Jelly. 3 orang menjaga di bagian selatan dan 1 orang itu Hans di sini menjaga jalur rotasi mereka. Kalau nanti zona akan bouncing lagi. Dan bener banget Airwolf yang baru datang kena satpam circle dan langsung menjadi sebuah confirm kill untuk Louvre saat ini, Louvre King saat ini. Iya betul, dan sementara kita lihat dari sini di pinggiran circle juga sudah ada tim lain dan 21 Esports akhirnya tereliminasi mengingat tadi hanya ada last man standing, aneh ya. Kayak tadi tempat tertangkap juga, Void bisa dibilang ini permainan mereka ya udah mulai galak kembali loh. Tadi sempat terknock beberapa orang tapi sempat di revive kembali, mereka memang backupnya cukup cepat satu sama lain. Dan di sisi lain juga kita lihat ada Red Rocket di sini yang sempat kemarin mendapatkan chicken di Miramar. Betul banget. Apakah mereka akan mendapatkan chicken kembali? Kita akan lihat nanti tentunya ya, karena juga player masih 3 tentunya dari Red Rocket dan utility equipment mereka juga cukup baik. Kemarin ada 7 kill yang didapatkan oleh Red Rocket di hari pertama, apakah mengulang kembali nih? Karena kalau kita lihat dari zona mereka sebenarnya udah cukup kuat, masih bisa menahan dari gempuran tim lainnya dan ada 1 player dari Red Rocket yang udah dalam zona tentunya. Yes, betul sekali. Dimana zona juga sudah mulai mengecil kembali, akan masuk ke phase kelima dari Red Kings. Dia berjaga di belakang dengan temannya Kwangsi pada kali ini. Sudah mulai melihat kembali di situ ada IOG yang sedang melakukan rotasi. Tapi belum ada baku tembak juga, hanya ada setup smoke yang akan dibuat. Karena mereka masih harus masuk ke dalam circle. Oh my god, ini ramai banget! Yes, betul banget. Circle sekecil ini udah dihuni oleh banyak banget tim. Bahkan dari Quanch, Ori sekarang udah mulai bergerak juga. Masuk dalam zona, ada IOG juga depan sana. Ada sebuah baku tembak sepertinya antara IOG dan Red Rocket. Namun masih ada 1 player lagi dari IOG maju. 1 orang dari Red Rocket knock. Tapi kita pindah dulu. Void dan juga tim Louvre saat ini berhadapan satu sama lain. Orang Depth sudah mulai sekarat saat ini. Louvre akan coba menuju ke arah rumah ini tentunya. Yes, betul. Dap sudah nggak punya healingan, hanya ada bandage saja 7. Hulk juga, Void sudah tiris banget healingnya mengingat mereka selalu bertemu dengan tim-tim lain. Tapi di situ dia mulai melihat 1 player, langsung saya ditembakkan dengan Uzinya. Tapi ada granat kayaknya di dalam rumah.
langsung saja di spray dan terkenok 4 orang di dalam. Wah, ini semuanya pada kenok di satu rumah. Luar biasa banget Louvre yang maju, move as a team tentunya ingin mendapatkan Void di dalam rumah tersebut. Justru ada sebuah granat yang meledak dan menyulitkan mereka, seluruh player yang ada dalam rumah tersebut knockdown. Dan tadi kalau kita tahu Louvre satu player itu cukup berjauhan dan ini nggak mungkin untuk di revive menurut gua. Iya, agak sulit dan aimbot mobilnya terbakar, baginya terbakar. Oh my god, gue panik banget ngeliat. Kalau dia nabrak itu meleduk kan, gak lucu Ini ya. teman-teman semua adalah konsep high risk high return tentunya ya. Dengan maju ke sini dia bisa revive teman-teman lainnya dari Void dan tentunya mengconfirm kill untuk atau dari Louvre menuju kill untuk timnya tentunya. Iya, suatu usaha misi penyelamatan yang luar biasa, dedikasinya sungguh tinggi. Sementara kita bergeser kembali last man standing dari Louvre pada kali ini Hans yang seorang diri kayaknya bakal ketemu sama mantan timnya nih di depan. Betul banget tentunya ya. Aldo Rodrigo mencoba spray down, salah satu orang knockdown, langsung menjadi sebuah confirm kill. Kedua juga didapatkan oleh Hans tentunya. Sebuah timing, sebuah momentum yang sangat baik. Masih mencari Dr. Badru dan satu player lain yaitu Martin. Permainan yang sangat luar biasa, dari tadi nahan di sini justru bisa nyayur 2 kill sejauh ini. Yes, betul sekali. Hans kayaknya bakal membiarkan Oki Ozora bleeding out karena sudah terlalu jauh dan nampaknya Alter Ego tersisa 2 orang saja makan granat dari siapa tuh? Belum kelihatan di killing feeds-nya. Betul banget. Tadi Harusnya sih Martin. dari boom sih harusnya ya. Iya, Yes, udah betul mulai banget. banyak nih berdarah-darah. Wah, ini di mana-mana terjadi fight tentunya. Yes, Iya, betul dari banget. boom. Dari Bobs ternyata yang mendapatkan net karena Martin. Berarti Betul. misalkan Dr. Badru sendirian ya. Iya. Mau healing lagi kah? Wah, Miramar. Ih, siapa tahu kan? Siapa tahu. Oh, ternyata harus tereliminasi, sayang sekali. Dan sementara dari Boom masih kuat di pinggiran circle, sudah mulai melakukan setup kembali. Circle-nya akan mengecil menuju phase ke-6. Dan what a play, Boin masih bisa survive dan dia nge-revive 2 temennya loh tadi. Betul banget, sebuah usaha yang luar biasa tadi ya. Dengan bagi yang udah sempat hampir meledak, mendapatkan kompon tersebut dan masih bisa merevive untuk teman-temannya. Hulk 2K dan udah mendapatkan 6 kill. Ini adalah sebuah permainan luar biasa, mengingat Void adalah salah satu tim komunitas yang bergerak dari PINC, menunjukkan kualitasnya mereka sanggup bersaing di liga tertinggi PUBG Mobile Indonesia tentunya. Yes, betul sekali. Dan tadi sempat terlihat ada tembakan mobil yang meledak sepertinya dari tim Aura. Dan ternyata Aura sudah mulai ter-takedown juga satu persatu dari tim RRQ. Di pinggiran circle 2 sudah mulai knockdown. Kayaknya udah gak ada waktu untuk melakukan revive atau akan tetap diusahakan? Oke, Wah. tetap diusahakan. Dedikasi yang tinggi kembali terjadi pada kali ini. Betul sekali, Aura bermain sangat luar biasa ya. Ini adalah sebuah slop kecil dengan smoke yang mereka keluarkan. Mereka tidak bisa terlihat oleh RRQ dan bisa setup lagi teman-temannya dan menjadi 4 active player lagi sebentar lagi, Jel. Iya, Wow. betul. Dan ternyata Dranix dari tadi masih aja berempat loh. Belum ada satupun player dari Dranix yang ter-take out. Sementara Bigetron bermain lebih pasif pada kali ini. Belum ada kill sama sekali. Betul. Santuy aja, dia tungguin momennya. Yes. Karena lihat di belakang dia udah ada 2 tim. Betul banget, dari Bigetron udah mulai menjaga bagian zona. Lihat, Laxi, Zaxi, dan Microbe udah menjaga di bagian pinggiran zona. Ini akan menjadi sebuah kesulitan tentunya untuk Geek dan juga Aura. Karena tatkala mereka mencoba untuk masuk, akan langsung dijaga oleh Bigetron yang sudah sangat dekat dengan safe zone berikutnya. Ada sebuah spray, satu ini dari Steve, 2, bahkan 3 sepertinya dari Geek berhasil dihentaskan. 2 ternyata dari Geek berhasil dihentaskan. Inilah salah satu aim star Aura ya, salah satu roster baru dan menunjukkan kualitas terbaiknya saat ini di game pertama hari ini. Yes, betul sekali. Lihat darah dari player-player Aura semuanya tiris. Sementara udah mulai di-push kembali sama zona. Dan di sisi lain terjadi baku tembak. Aimbot juga sudah mulai melakukan regrouping terhadap tim Void. Boom, sudah kehilangan Swavel. Wah, ini semua sih pada rebutan loh. Dranix enak banget ini. Betul banget, sebuah kompon yang mereka bisa maksimalkan dari bagian atap. Lihat, high ground, dia bisa melihat semuanya. Ada sebuah spray down, Ikyar di sana mencoba untuk menuju ke zona berikutnya. Dan kembali lagi, permainan yang hampir mirip dengan Aura ya. Dia mainin slop lagi untuk nggak kelihatan oleh Dranix. Betul sekali. Jadi high ground dan low ground adalah aspek-aspek yang bisa dimainkan oleh tim-tim ketika di open field. Tapi pada kali ini Dams akan bertemu dengan satu player dari Boom. Sudah mulai spray down kembali, Bokar. Sang Terminator dulu. Sudah mulai take down. Dan tersisa satu player aja, Ikyar. Akan di spray kembali dan rata. Boom. Terus puas di posisi ke-6. Oh my god, Daps 2K dengan body system yang baik juga dari Void. Wow. Menunjukkan performa yang luar biasa. Gila sih. Tidak hanya tadi tim sebelumnya yaitu Airwolf juga tadi ter-takedown oleh mereka. Louvre pun begitu. Kemudian terakhir ada Boom juga yang didapatkan. Dan masih belum selesai fight tim sini RRQ. Sedang berdekatan dengan Void tentunya. Ini adalah sebuah third party involved. Misalkan satu player terakhir dari Void akan menahan dari gerakan dari RRQ. Akan mulai maju ke depan, satu orang lagi. Di sana yaitu Hulk 2K
masih menahan. Harus mau knockdown bisa diberikan, tapi satu berakhir terakhir sekarang dan RRQ ternyata mendapatkan kill terakhir dari Void. Walaupun peringkat 4 tapi 9 kill dan menjadi killing spree untuk RRQ satu. Iya, itu di backstep. Dia tahu tuh dari belakang ya kan. Wah, Void lagi. Zona ternyata mengarah ke arah RRQ, di mana RRQ masih dengan 3 player, Voldemort, Ron, dan juga Nerpeko saat ini. Yes, betul sekali. Lihat split yang dilakukan Nerpeko langsung maju saja ke arah si kembar di situ. Dia sudah mulai mengspot dan membuka fire menuju ke Bigetron. Tapi ternyata ada balasan balik menuju ke Nerpeko. Kita bisa lihat dari darahnya sudah mulai hilang setengah. Dranix masih standing strong berempat. Betul banget, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk manpower tentunya untuk Dranix. Walaupun zona ke arah RRQ, namun lihat, smoke sudah mulai dikeluarkan. Mereka masih punya vehicle. Masih ada kesempatan untuk Dranix maju ke dalam zona, tapi ternyata masih ada fight antara Bigetron Red Alliance dan RRQ. Yes, betul sekali. Valdemar langsung regrouping ke arah Nerpeko mengingat musuhnya ini bukan manusia tapi alien, ya kan? Alien, betul banget. Alien. Dalam artian skill tentunya ya. Yes. Zaxi akan mulai mencoba ke arah depan, masih mencari-cari, masih melakukan scouting untuk memberikan informasi yang tepat tentunya. Karena dari Bigetron juga tinggal tersisa 2 manpower, 2 melawan 3 melawan 4 saat ini di zona ke-7. Ya betul sekali, di mana drone sebagai barikade terdepan dari RRQ sudah melemparkan granat ke arah satu player dari Dranix. Tapi lihat di situ baksonya, tapi untung RRQ punya natural obstacle. Yes, betul banget, dan Dranix udah mulai pelan tapi pasti maju ke arah depan dengan smoke yang sudah keluarkan. Tapi menjadi shooting gallery, ada sebuah nade dilemparkan dari drone, will connect. Ternyata masih cukup jauh dengan player-player dari Dranix. Ada nade juga dilemparkan oleh Nerpeko ke arah Bigetron Red Alliance. 2 player di sana dan masih cukup jauh juga untuk mengenai Luxi dan Zuxi. Yes, smoke grenade dilemparkan untuk membutakan musuhnya pastinya. Karena dia nggak mau yang namanya dapat vision dan clear shoot. Lagi-lagi ada baso yang dilemparkan dari drone. No, belum connect sama sekali dan nampaknya terjadi spray pada kali ini. Zaxi langsung melakukan front chest, juga terknockdown oleh Luxi. Dan Luxi masih melakukan spray tambahan. Tapi di sini kita lihat dari Nerpeko langsung melakukan backstep. Kembali ada balasan dan tidak berhasil. Bigetron Red Alliance harus puas di posisi ketiga. Betul banget, sebuah net tadi yang mengganggu aim dari Bigetron, tapi sikan 2 orang. Select Ryzen juga sekarat banget dari RRQ. Menangkan winner chicken dinner di game pertama. Yes, betul, dengan total 10 Wah. kill. 2 digit kembali lagi didapatkan